cari solusinya. Siapa saja bisa, kami di sini bantu jawab yang kau tanya. Ada tamu spesial yang ngerti semua masalah yang ada di sekitar kita. Cuma di sini cari solusi, hanya di sini The Harmony. Kamu dan kamu bisa, The Harmony kan jawab semua hingga tuntas. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi, hanya di sini di The Harmony. Halo pemirsa, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Tia Badaru dalam The Harmony TVRI Gorontalo. Habib. Halo Katia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Harmonistik. Halo Katia, apa kabar? Alhamdulillah sehat Habib. Mau kemana Sabantar? Sabantar ada rencana mbak nonton sih. Kok Mbak nonton apa? Ada Katia, pokoknya dia film Gaga, DP pembarol, dia action, baru dia pembarol perempuan. Dia juga Estel, jago sekali dia Katia. Iya, Masya Allah. Pasti susah sekali itu mau belajar action begitu Kak Tia. Tidak non, kalau sota biasa. Biasa kayaknya susah deh Kak Tia Jadi Kak Tia bayangkan betapa susahnya orang Pak dari tanpa luka tanpa satu. Kok kenapa mau dua ini coba bahas ini yang action begini? Tahu dan ini Ada batanya mau pikirin mana mau batanyain mbak cerita ini action. Katia bahas apa hari ini so? Hah? Emang hari ini orang bahas apa so? Oh iya betul. Pas nih mbak cerita action. Kita ini hari mau panggil tamu spesial, mau bicara tentang bela diri. Hah, betul. Orang undang saja kalau begitu, tamu spesial. Iya, so itu. Daripada mau bayang-bayang, lebih baik orang badengar orang bercerita, Oke, silakan. Selamat datang di The Harmony. Hai, siapa namanya nih? Munifa. Oh, Bu Nifa. Silakan sayang. Ini siapa namanya? Oke, Rahma dan Nifa. Aduh, apa kabar berdua? Alhamdulillah. Kalau sobat cerita perempuan dan bela diri ini berarti dua-duanya jago bakal lain, men. Gagak sekali mas dengerin. Oke, Nifa ya? Iya. Nifa dan Rahma. Rahma. Nifa dan Rahma, kesibukan apa nih sekarang? Kalau Nifa, aku selain di pengurus taekwondo provinsi, ASN di Kemenkumham. Oh, nah, dengar itu baru dia ada bilang pengurus taekwondo. So tahu tuh taekwondo. Tidak pernah dibawa ke saya untuk Jangan yang hari dong, ini Katia. jangan Saya pakai tidak saya, banyak serius cerita tuh. hari ini Katia. Oke. Kalau Rahma? Saya kebetulan masih mahasiswa, Iya. tapi jadi pelatih salah satu cabang bela diri taekwondo. Oke. Pelatih PPLP lebih tepatnya. Speechless aku. Karena aku suka sekali bela diri. Lebay ah. Nah, kita mau nanya nih ke tamu spesial kita ya pemirsa. Sekarang kan mereka ini udah punya kesibukan masing-masing, otomatis berproses ya sebelum tahu dan jago gitu ya. Nah, kapan sebenarnya menggeluti bela diri ini? Mungkin Nifa dulu deh. Tertarik gitu lah. Tertarik dari zaman sekolah. SD, SMP. Oke. Tapi bagusnya itu kalau misalnya kita untuk belajar taekwondo itu lebih bagus lagi pada tingkat masih anak-anak. Itu lebih bagus. Berapa? Dari umur 5 tahun, 6 tahun gitu. itu. Iya, itu malah lebih bagus lagi. Kalau Nifa sendiri dari SD, SMP. 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 Itu tertariknya dari mana nih? Sampai suka bela diri taekwondo pula? Karena bela diri kan sering masuk di sekolah-sekolah ekstrakurikuler. Sekolah aku pernah nggak ya? Ada tapi silat. Iya, Sama aja ya bela diri ya. sama. Oh, sekolah di mana waktu itu? Gorontalo. Enggak, di Gorontalo. Di Gorontalo. Mm-mm. Oh,
jadi pada waktu di SMP Iya. tertariknya di taekwondo, ekstrakurikulernya. Kan ada tuh berapa macam. Iya, ada yang basket, ya kan volley. Ada Nifa bulu kenapa tangkis. sih suka bela diri gitu loh? Karena Tertarik? Awal-awalnya itu emang sukanya itu karena ada bela diri, karena bisa bela diri sendiri kan, bukan hanya untuk mentang-mentang saya punya bela diri, tidak. Artinya meminimalisir keadaan kalau misalnya terjadi apa-apa di kemudian hari. Gitu. Oke. Nah Rahma, ini sampai jadi pelatih gitu loh. Awal mulanya kapan nih? Aku tertariknya dari SMP. Waktu itu ada teman saya yang ikut bela diri, tapi bela diri lain di luar taekwondo. Terus pas kelas 3 SMP kelas 3 SMP, saya sudah mulai tertarik untuk ikut bela diri taekwondo karena ada beberapa teman saya juga ikut bela diri taekwondo. Makanya pas saya masuk SMA kelas 1 saya sudah ikut bergabung sama di taekwondo ini. Nah ini berarti pertanyaan saya, kenapa taekwondo? Rahma dulu. Kalau dari saya, untuk taekwondo itu kan di beberapa cabang bela diri harus ada ketertarikan ya. Nah, jadi saya tertarik sama taekwondo karena mungkin cabang bela diri lain beda dari taekwondo. Apa ya membedakan? Kira-kira menurut Rahma deh. Kalau menurut saya yang membedakannya itu taekwondo lebih dominan kaki. Oh, iya betul. Dan itu sudah dikuasai sejak SMA. SMA kelas 1. Sekarang kalau dorong bilang ini ban apa nih sekarang? Sabuk hitam. Sabuk hitam. Oh, Iya. sabuk poli inu. Jangan tahu kamu. Kita tanya bahan. Padahal sabuk ya. Oke, Rahma sabuk hitam. Ya. Itu paling endingnya itu ya? Paling topnya gitu? Belum. Oh, ada lagi apa? Masih ada lagi di atas saya. Apa itu? Sabuk hitam juga, tapi ada tingkatannya dari dan 1 sampai dan 9. Oh, Rahmanya di dan yang mananya? Saya baru naik dan 3 baru Januari Masya Allah. kemarin. Apa membedakan dari dan 1 sampai dan 9? Kira-kira tendangannya lebih tinggi lagi atau lompatannya lebih tinggi lagi? Apa tuh? Apa yang membedakan ini? Siapa? Nia ya? Nia Nifa. Bela diri taekwondo juga kan? Iya. Kenapa suka taekwondo? Itu karena itu apa namanya? Dari jenis bela diri yang lain gitu? Lebih tertarik juga sih ke taekwondo, karena taekwondo kan lebih lincah gitu ya, aktif ya, terus, banyak gerak ya? lebih banyak gerakan kaki karena kaki kan lebih keras dibanding tangan. Dilatih ya? Lebih kalau misalnya dalam apa namanya tubuh kita itu kan kaki itu yang paling keras. Dilatih ya? Paling keras dalam pukulan atau apapun itu, yang lebih keras itu ya kaki. Dan dominannya kaki ya? Lebih dominan kaki. Itu tadi ada tahapannya udah masuk di sabuk apa sih? Aku hati-hati banget ngomongnya. Takut salah lagi. Sabuk apa sih nih Pak? Hitam. Hitam juga? Iya. Dan berapa? Dan 1? Kalau aku dan kawan-kawan. Kone friend gitu kan ya. Dan apa nih? Kalau saya sih cuman sampai biasa saja kayak si Bu Rahma. Cuman dia mungkin lebih menggeluti. Kalau saya kan mungkin ada kesibukan lain, jadi tidak terlalu. Cuman saya gabung di pengurus taekwondo provinsi. Tapi kalau Nifa lebih ke apa? Hanya untuk bela diri saja. Kalau si Rahma dia menggeluti itu ya. Jadi apa namanya? pelatih. Apa sih namanya pelatih ya? Pelatih. Oh, oke. Nah, kalau bicara soal bela diri ya, ini pasti identik dengan orang tuh berpikir bahwa kenapa mereka berbela diri. Tadi katanya selain membela diri, atau mungkin pernah mengalami perlakuan kasar begitu dari orang sampai apa namanya, meski itu sudah tahu bela diri, kemudian atau sebelum mengetahui memiliki bela diri, punya pengalaman nggak dengan itu? Alhamdulillah selama ini tidak ada. Tidak ada sih selama ini dari saya remaja dari belum tahu sampai tahu nggak pernah. Alhamdulillah enggak ada. Jadi memang hanya ketertarikannya hanya pengen saja. aja gitu belajar, Iya, pengen mengalas diri gitu kan ya. Betul. Okay. Tapi kalau misalnya ada orang yang mau berantem sama kita, alhamdulillah sampai dengan sekarang tidak ada.
Iya gitu. sih ya. Kalau Rahma sendiri pernah nggak diperlakukan kasar? Pernah. Gimana Bahkan ceritanya? sering berantem Dengan sesama yang tahu apa yang abal-abal gitu? yang abal-abal. Aku mau bahasakan apa gitu ya? Enggak punya bela diri. Iya. Oke, gimana ceritanya tuh, Eh, Rahma? Itu pas masih sekolah ya. Berantemnya gara-gara buku. Terus katanya begini, kamu mentang-mentang ada bela Nah, dirimu. iya. Dia bilang, kamu mentang-mentang ada bela dirimu, kenapa? Kamu pikir aku takut sama kamu? Terus aku bilang, kamu jangan begitu, kalau misalkan mau ajak berantem ya ayo. Aku bilang, terus ayo sini sudah, ayo sini. Aku pukul, langsung pukul. Terus kayak katanya, kamu ini begini katanya. Kamu lebih dulu cari masalah sama saya, kenapa kamu yang marah-marah? Terus selanjutnya pas sudah kuliah pun berantemnya sama sesama atlet, Oh, tapi beda cabang bela dirinya. Oh. Yang serunya di mana nih? Ya serunya itu Beda bela diri. Beda bela Iya. diri. Oh. Oke, di lingkungan apa tuh? di kampus. Oke. Pada- Hasilnya? Oh, Pada saat hasilnya? itu lagi sementara ada kegiatan mubes Hmm. di organisasi. Terus untuk hasilnya aku nggak tahu karena sudah dipisah sama teman-teman. Teman-temannya sama cowok pula. Oh, yang berantemnya masih apa? Cowok, Sama cowok? iya. Kurang ajar cowok itu. Siapa dia namanya? Udah lewat kali dia. Nah, kalau tadi bilangnya ceritanya soal berantem sama cowok, ya kan? Kalau perempuan tuh kan identiknya dengan dia tuh lemah lembut, Iya. ya kan? Nah, kalau menurut kalian penting nggak sih seorang perempuan itu paham dengan bela diri atau punya bela diri? Iya, Penting. penting. Oke. Kenapa penting? Karena di zaman sekarang kan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dan objeknya itu adalah perempuan. Ya, betul. Nah, kasus-kasus yang banyak terjadi sekarang itu kan seperti pelecehan seksual yang berujung-ujung dengan pembunuhan seperti itu kan. Nah, makanya untuk itu perempuan memang harus punya bela diri. Yang jadi pertanyaannya udah menikah belum? Oh, saya sudah tua. Sudah menikah? Sudah tua malah. Ya, nggak apa-apa. Oke, sudah menikah ya. Sudah, Kalau anak sudah suami besar. pernah bikin perlakuan kasar, di taekwondoin juga nggak? Tetot, dia nggak akan jawab. Jadi penting ya perempuan ya. Penting. Tapi kalau laki yang atau suami yang bikin jahatin, kita nggak perlu ya di taekwondoin ya. Pernah ya? Tidak juga. Rama sendiri gimana Rama? Kalau ini belum kawin sih. Penting ya, soalnya selain untuk bela diri, taekwondo juga ada di salah satu cabang bela diri unggulan yang dipertandingkan di Indonesia sama di luar negeri. Untuk bela diri. Iya. Ya sebagai olahraga juga ya, Iya. selain untuk membela diri. Jadi alas kalau kata orang juga bisa untuk membela diri gitu ya, untuk olahraga. Nah, Rahma ini kan sekarang sebagai pelatih di PPLB. PPLP. PPLP, Iya. PPLP ya. Nah, pernah ikut lomba dong berarti, Rahma? Pernah. Di mana? Di Gorontalo pernah, di luar juga pernah, di luar daerah. Itu apa? Juara atau medali atau gimana? Di luar daerah itu kemarin aku dapat perak. Terus terakhir aku ikut event itu babak kualifikasi PON. Itu tidak masuk karena seleksinya kan diambilnya 8 besar. Itu tidak lolos. Tapi yang pernah berhasil itu kapan? Belum. Terakhir karirnya selesai itu prapon. Oh, yang di prapon itu Iya. ya. Akhirnya sekarang lebih ke jadi pelatih. Iya. Pelatih anak-anak SMP ya kalau nggak salah ya, SMP SMA ya. Iya. Di PPLP itu ya. Iya. Oke. Nah, ini menarik nih pemirsa. Pertanyaannya yang dibuat produsernya luar
lumayan unik gitu ya. Pernah lihat kasus yang viral di mall kemarin nggak? Yang 2 orang beku pagi itu pernah nggak? Yang di mall itu loh. Iya, lihat di live, bukan di live, sering yang dibagikan. gara-gara nonton, yang gara-gara nonton di bioskop, Iya. Komakuseka, Iya. itu kan perempuan. Yang ada kata mereka, ini kok kita jadi, katanya si perempuan itu satu tuh punya bela diri, bener nggak? Dari gaya dia, menurut kalian dia bela diri ya? Kalau yang kadang orang yang punya bela diri itu malah tidak menampakkan kehebatannya. Iya. Tidak seperti itu sih, kebanyakan orang yang punya bela diri tidak Lebih baik seperti menghindar itu. ya? Malah kalau ada Iya orang yang mau cari masalah dengan kita, lebih baik kita menghindar, kecuali kalau misalnya kita Sudah dia korek, nah itu tidak bakore duluan ya, Nah, tidak taruh tangan iya, duluan. iya. Kecuali kita udah disentuh, udah dipegang atau udah disakitin, Iya. baru itu ada pembelaan diri, ya, Ya, self defense betul. ya, Nah, kira-kira gitu. Kalau Rahma sendiri gimana? Sama kayak contohnya saya kan punya bela diri. Jadi maksudnya untuk hal-hal yang begitu sudahlah biarkan saja. Maksudnya tidak usah ditangkapin. Selagi dia tidak apa namanya? Bakore sentuh. kata orang. Pokoknya ya sudah biarkan aja. Gitu. Gitu. Ya, jadi kan katanya itu karena sudah ditunjuk-tunjuk, terus dia main tonjok gitu katanya Oh, sih. begitu ya. Dan dia punya bela diri gitu. Tapi menurut kalian berdua, kalau memang orang yang punya dasar bela diri, itu benar nggak sih? Kalau dalam latihan bela diri itu apa ya? Emosi kita juga iya memang Iya. diolah ya? Iya, Bener ya? iya. Gimana sih itu prosesnya? Maksudnya kita bisa kontrol emosi kita. kontrol. Gitu. Ada hal-hal yang misalkan kayak membuat kita masuk ke dalam sana, maksudnya untuk kayak ada hal-hal apa namanya? Membuat kita mancing emosi gitu ya, sudah, maksudnya nggak usah ditangkapin. Ya, itu bisa dalam kontrol. pembelajaran juga ya? Iya. Dalam pembelajaran bela diri ya di taekwondo ya terus Iya, ya? di situ di taekwondo kan ada dilatih cara meredam emosi. Iya itu. Di sini juga menjadi pertanyaan bagaimana cara mengelola emosi dalam seorang yang memiliki bela diri. Dalam praktek latihannya tuh apa yang menjadi pembelajaran kalian gitu? Kan biasanya kan kita lihat cuma gerakan aja. Iya. Tapi untuk mengolah emosi itu kan apakah dengan disampaikan dengan kata-kata atau apa gitu? Setiap kali ada guru kita untuk melatih, itu sering disampaikan cara melatih redam emosi seperti itu. Terus misalnya jaga kasih stabil itu kita rampe emosi. Kalau misalnya kita orang pada saat bertanding itu jangan sampai sudah emosi tingkat tinggi lantas yang si lawan kena di mana. Jadi atau itu tidak sering kena karena kan emosi nggak kekontrol, otomatis gerakan kita udah kemana-mana kan gitu. Iya sih. Sering disampaikan itu selalu Dalam setiap latihan. iya. Wah, Itu bagus. selalu. Rama sendiri menerapkan, ini kan Rama pelatih, ya kan? pelatih. Rama melatih kepada anak-anak tersebut, itu apa yang Rama sampaikan? Kadang kita bicara sesama pelatih dengan atlet kan, bicara dari hati ke hati aja gitu. Maksudnya kamu seharusnya jadi atlet, kamu kontrol emosimu lah. Jangan kamu kayak ayam jago berantem, kontrol lah sedikit, turun-turun, bisa lah. Ada ya di antara Ada. murid-muridnya Rama yang pernah cerita kalau dia tuh pernah berantem Banyak. gitu. Banyak. Iya. Iya. Jadi maksudnya untuk penguasaan emosi itu tergantung dari mood atletnya juga. Kalau misalkan di saat latihan moodnya nggak baik, kita kasih tahu kamu kenapa. Nanti kamu kalau misalkan emosimu begini, nanti latihanmu nggak maksimal. Gitu. Oh, gitu ya. Iya.
Jadi memang pengontrolan penguasaan diri itu penting. Iya. Utama dulu yang itu ya. Makanya pelatih-pelatih itu emang harus ekstra, harus kasih selalu kasih tahu kepada murid-muridnya, melihat situasi muridnya seperti apa, seperti tadi yang Ibu Rahmat katakan, jangan sampai mood si muridnya ini dalam keadaan yang bagaimana dulu. Jadi lebih baik kita suruh kita suruh kontrol dulu emosinya dengan cara kasih stabil dulu. Kalau untuk bela diri, karena kebetulan kalian menguasai bela diri taekwondo, itu kalau kata Nifa bilang tadi itu lebih baik dari usia anak 5 tahun ya? Iya. Untuk mereka. Itu kenapa sih? Emang karena anak-anak itu kan di umur seperti itu kan mudah sekali untuk diajarin karena mereka banyak lebih paham, lebih cepat masuk. Artinya lebih cepat masuk ke anak-anak seperti itu. Anak saya sekarang ikut juga. Oh iya, di mana? Di Gorontalo? Iya, di Gorontalo. Iya, di mana kalau di Gorontalo? Di sini kan ada berapa dojang? Banyak dojang. Oh iya? Iya. Kalau anak saya di Kota Tengah. Ada dojang. Di Kota Tengah. Anak cowok apa cewek? Cewek. Pelatihnya juga sama, pengurus juga taekwondo provinsi. Maka saya jadi anak saya di umur 6 tahun begitu, saya kasih ikut di dojangnya teman. Dari umur berapa awalnya? 6 tahun. Oh, 6 tahun ya. Iya, sampai sekarang masih berjalan. Cuma sering kalau misalnya anak-anak begitu kan kalau punya adik atau apa kan kalau biasa. Iya, itu yang saya juga pengen penasaran ya, kalau kita nerapin ke anak-anak. Ya namanya kan kita ibu ya di rumah. Pengen juga anak kita perempuan jago bela diri kan itu, atau punya anak laki-laki juga harus jago, wajib kalau saya mikirnya gitu. Tapi kan mereka tuh kalau di rumah, iya nggak sih? Kalau di rumah kan kalau berantem, wah jangan-jangan adeknya apa kakaknya jadi objek nih. Bener nggak sih? Betul. Pernah kejadian? Betul. Itu aja. Gimana itu ceritanya? Kakaknya sering ditendang, malah saya sendiri yang sering, ya Allah jangan. Iya. Kakaknya sudah kelas 2 SMP. Kan jadi kan mengelola mereka, emosi mereka kan, apalagi perempuan. Iya, Emosi perempuan. Terus kakaknya ini sering usil kan. Jadi namanya perempuan kan emosi gitu kan. Ya Allah. Jadi tutup ya. Nah, kalau Rahma ada muridnya juga perempuan? Banyak ya? Iya. Dari siswi SMP? SMP, SMA sama Dari kuliah SD juga nggak ada ya? SD ada. Ada juga? Ada. Oh, di PPLP itu ada ya? Kalau PPLP itu kan lebih ke negara ya itu ya? Pusat pelatihan. Iya, Pusat pelatihan. pemerintah, punya pemerintah kan? Iya. Nah, itu kalau di situ apakah dia sanggar atau dia bisa dari mana saja, umum? Atau harus dia memang mau jadi atlet? Yang di PPLP itu dia diprioritaskan untuk atlet PPLP-nya. Tapi kalau misalkan ada atlet dari dojang yang mau ikut latihan, disilahkan, nggak dilarang. Di PPLP itu ada atlet yang segini tingginya, baru kelas 6 SD. Udah ikut lomba? Sampai yang sudah kuliah ada, yang cewek. Itu kalau menurut kalian menjadi seorang, apalagi ini kita lebih concernnya ke perempuan ya. Biasanya kan kalau perempuan tuh suka dapat tetang bulan, ya kan? Nah kalau dia mau belajar taekwondo tuh gimana? Kalau dari pengalaman saya, itu banyak atlet perempuan yang kadang, duh sabam sakit perut, kenapa? Dia bilang, saya lagi datang bulan. Ya udah nggak apa-apa, misalkan kita kembalikan lagi, kalau seandainya kamu pas saat datang bulan, di saat itu juga kamu ikut event, terus caramu gimana? Tetap ikut lanjutkan event atau kamu stop di situ? Oh, disuruh pilih. Iya. Oke. Baik, kita tahan dulu ya, Mbak Rahma. Nanti kita sambung lagi. Kita akan masuk ke break iklan. Jangan kemana-mana, tetap di The Harmony. Kita masih akan kembali untuk Anda.
pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di The Harmony TVRI Gorontalo. Kita masih berbicara atau kita masih dengan topik perempuan dan bela diri. Nah, di sini juga masih ada tamu spesial kita ya, dua-duanya dengan bela diri taekwondo. Dan kita akan masuk di segmen Kamu Tanya Kami Jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat Facebook kita, WA, kemudian juga ada email, lewat Instagram. Itu sudah kami kumpulkan dan kita akan langsung saja ya mendengarkan apa yang jadi pertanyaan mereka dari WA dulu. Nah, ini pertanyaannya, halo tamu kali ini jago ya katanya. Oke, kalian butuh waktu berapa lama untuk bisa menguasai bela diri ini? Silakan dari Niva dulu. Untuk menguasai. Yes. Tadi dari sekolah, dari zaman SMP kan, saya sudah bilang. Terus Dan pada waktu itu menguasai itu kan dari butuh berapa lama, misalnya dari dan satu apa atau sabuk apa gitu ke sabuk apa itu berapa lama? ada kan tingkatan-tingkatannya. Iya, tingkatannya kan? dulu. Kita dari sabuk putih itu 3 bulan ya. Untuk naik ke sabuk berikutnya itu 3 bulan. Itu harus terpenuhi selama 3 bulan itu. Iya. Kalau misalnya dia belum bisa di 3 bulan itu, apakah ditahan dulu atau gimana? Ditahan dulu kan. Ditahan dulu. Harus ditahan dulu. Harus menguasai beberapa Iya. gerakan di Dalam dasar ujian itu, dan setiap putih. ujian itu kan ada ujian oke, ujian ada kenaikan tingkat UKT, ujian kenaikan tingkat namanya. Nah, di situ kan setiap 3 bulan itu ada ujian kenaikan tingkat. Nah, di situ kan dilihat si muridnya ini apa layak untuk naik sabuknya. Biasanya Gitu. mereka kalau suka nggak berhasil tuh karena apa? Kadang ikut latihan, kadang ikut Kadang latihan, tidak latihan. kadang jarang latihan. Sehingga ya. mereka tidak menguasai apa yang sering diajarin, dan itu yang bisa bikin mereka tidak naik sabuk. Gitu. Jadi dari sabuk putih ke sabuk apa? Kuning. Kuning. Sabuk kuning itu Iya. selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, sabuk kuning ke sabuk apa lagi? Tingkatannya kalau di taekwondo seperti apa sih? Sabuk putih ke kuning, kuning polosnya 3 bulan, ya, kuning. 3 bulan. Oke, terus? Terus yang tahap sabuk kuningnya ada 2, Oh, kuning polos sama kuning strip hijau. oke. Itu Itu berapa jangka lama? waktu 3 bulan. 3 bulan juga. Tapi tergantung dari atlet. Kalau misal, Apa yang membedakan dari putih ke kuning itu dulu? mungkin teknik dasarnya ya, teknik dasar dari putih ke kuning. Gitu. Oke. Terus Teknik dasarnya membedakan tuh teknik dasarnya. Kalau Iya. kuning ke hijau ke kuning, sama. strip kuning. Ya, teknik dasarnya agak meningkat dari kuning polos ke strip hijau. Oh. Tekniknya lebih naik lagi. Oke, terus? Terus habis itu kuning strip hijau ke hijau polos. Oke. Itu berapa lama? 3 bulan. Tapi tergantung dengan pelatihnya juga. Kira-kira produser, kalau saya ingin mereka praktek bisa nggak? Untuk setiap sabuk gitu? Gerakan dasar, boleh ya? Iya, kita juga penasaran ya kan? Jangan Uti, jangan. Kita perlu cuma suruh coba gerakan. Iyo, coba. Oke, tadi dari putih ke kuning, kuning ke strip kuning. Strip hijau. Strip kuning strip hijau ke hijau dasar, hijau polos. Kemudian Hijau polos ke hijau strip biru. strip biru. Habis itu Hijau strip biru ke biru polos. panjang sekali perjalanan Muna. Terus Dari biru polos ke biru strip merah. oke. Dari strip biru strip merah ke merah polos. Nah, di tahap sabuk merah ini dia ada 3. Merah polos, merah strip hitam 1 sama strip hitam 2. Gitu. Terus saya bahosa dengarnya perjalanan taekwondo ini ternyata pemirsa ya. Oke, berapa lama sebenarnya untuk mencapai ban hitam tadi, sabuk hitam? Bertahun-tahun. 2 tahun ada. Oh my god. Ketawa Om. Oke, kita mau pengen lihat dulu ini gerakannya. Mungkin Ibu Bentar, Rahma. pertanyaan yang lain bentar ya. Bisa nggak?
Saya angkat mejanya. Silakan, Mbak Rahma. Udah bisa pakai sepatu. Makanya saya pilih Mbak Rahma. Karena Mbak Rahma pakai skets. Oke, gerakan yang paling khas dari taekwondo tuh katanya kaki. Gerakan yang paling disukai Mbak Rahma apa? Dan yang paling wajib diketahui atau paling harus dikuasai oleh seorang yang taekwondoin gitu ya? Atau namanya apa ya kalau Taekwondoin. taekwondo bener ya? Iya. Taekwondo. Padahal aku cuma ngira-ngira aja itu. Taekwondoin itu apa? Gerakan apa? Kalau saya pernah ingat Dolia Chagi atau apa gitu. Bener ya? Iya. Dolia Chagi. Nah, tuh kan saya pernah ingat. Saya cuma dan putih soalnya. Enggak. Aku cuma sabuk putih doang. Bayangin aku langsung gila, sabuk putih, sabuk kuning. Terlalu lama perjalananmu Nak Tia. Sampai aku nggak ada gini. Coba kita praktek. Kita lihat nih gimana Mbak Rahma. Dolia Chagi. Dolia Chagi. Di sini atau di mana, Mbak? Sini aja ya. Oke, sip. Awas kepalamu, Inun. Siap-siap. Wih, ada lagi. Oh, keren. Dah. Ada lagi nggak? Eh, Itu yang tadi putar itu apa? itu namanya Dwi Chagi. Oh, Dwi Chagi. Itu untuk sabuk biru ke atas. Oh, oke. Yang tadi Dolia Chagi itu dari awal ya, yang Iya. sabuk putih kan? Iya. Gerakan dasar ya? Iya. Terus? Ada tendangan ini Apa namanya? deol. Itu sasarannya kepala? Iya, kepala. Oke. Pokoknya tendangannya semua sasarannya kepala. Kepala. Ada yang Oh, di body, ada juga yang di kepala. kepala. Iya. Bodinya yang bagaimana gerakannya? Tendangan ini aja. Gini aja. Iya. Tahan lama dong kakinya. Wih, keren. Apalagi nih, kalau udah dan hitam apa? Sabuk hitam. Apa yang menjadi spesial dari sabuk hitam itu? Mungkin ada Gerakannya cepat. Itu kalau kena bagus itu katanya. Sasarannya kepala juga. iya, body bisa sama kepala, Kepala juga juga bisa. bisa. Udah berdiri aja di situ kamu. Tepuk tangan lagi dong. Wes, keren. Kalau Niva pengen aku minta gitu, cuman katanya pakai sepatu ini ya pemirsa. Aduh, luar biasa sekali. Memang sebenarnya kalau bela diri itu apalagi perempuan ya, apalagi perempuan tuh aku cuma bisa buat angkat meja. Aku mau nanya dulu, pemirsa sebelum aku bacain pertanyaan kalian, aku mau nanya dulu, berat badan pengaruh nggak sih? Kalau untuk harusnya idealnya seorang bela diri wati itu atau taekwondo ini itu berapa ideal berat badannya? Dia beda-beda sesuai sama tinggi badannya juga. Kadang ada yang misalkan tinggi badannya 160 tapi berat badannya 53. Itu harus kita sesuaikan sama tinggi Kurangi badan. lagi. Harus dikurangi. Ya, dan memang kalau seorang atlet atau taekwondo ini itu mereka itu pasti kakinya panjang-panjang ya, tinggi-tinggi. Iya. Ya enggak? Iya. Oke, keren. Oke, kita ke ini dulu pertanyaan di Facebook ya. Belajar bela diri kan ada teknik-teknik khusus kah? Semua perempuan apa bisa? Atau ada syarat-syarat dan ketentuan mungkin? Misalnya dari fisik tadi baru kita bahas, dari fisik atau dari fisik harus apa? Gitu. Ada teknik nggak? Niva dulu deh, sebelum Rama. Mungkin kalau dari teknik-tekniknya mungkin lebih ingat ya dari saya, karena saya mungkin sudah lebih. Oh iya, kalau Niva lebih ke bela diri taekwondo ini sebagai pembelaan diri gitu ya. Kalau ini lebih ke teknik si Rama. Gimana Rama? Ada teknik khusus nggak? Untuk teknik khususnya tidak ada sih. Kayaknya nggak ada. Cuman ya kita belajar tekniknya memang dari dasarnya aja supaya bisa menguasai semua gerakannya. Misalnya kuda-kuda. Saya tuh suka lihat kalau ada perlombaan taekwondo, itu mereka suka lompat-lompat gitu dengan kuda-kuda yang itu emang tekniknya harus seperti itu ya seorang taekwondoin. Tergantung. Dia tergantung. Kalau jadi di taekwondo itu ada beberapa beberapa kategori yang dipertandingkan. Ada yang fighternya itu berantem. Ada yang pomsenya itu kalau pomsenya itu jurus. Ada freestyle-nya. Itu juga jurus tapi agak ke
ada tambahan gerakan freestyle yang kayak tendangan-tendangan putar. Itu. Boleh mau kasih contoh? Boleh mau kasih contoh dengan tipe-tipe tadi itu? Itu yang tadi, yang putar-putar tadi. Oh, itu freestyle? Iya. Freestyle. Oh, oke. Kalau yang berantem harus ada lawan dulu baru bisa kita Iya. lihat ya. Terus memang harus ideal ya? Iya. Harus ideal ya. Tadi sesuai dengan tinggi badan. Rata-rata tinggi badannya berapa ini kalau atlet? Itu kalau kita bicara secara profesional berarti atlet ya. Kalau misalnya kita ingin bela diri ini taekwondo khususnya karena kita kebetulan kalian dari bela diri taekwondo. Sebaiknya seorang perempuan yang ingin menjadi taekwondoin walaupun dia nggak harus jadi atlet, itu idealnya berapa berat badannya, berapa tinggi badannya, kayak gitu. Mungkin disesuaikan dengan Kalau hanya olahraga, dia bebas. Tidak harus tinggi iya. amat, yang Iya. penting dia fit gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk atlet yang profesional itu beda-beda, berat badannya itu beda-beda. Ada yang berat Kalau laki badannya berapa? perempuan? ada yang atlet saya yang sekarang, Iya. ada yang tingginya 182. Wih, ya Allah, langgamu Dia apa sih? harus Mulangga todaa. perempuan itu. Wih, oh itu cowok, kalau yang cewek 176. 176. oke, pasti kamera ini lebih tinggi dia ya daripada kamera. Luar biasa ya. Oke, mohon maaf kita ke break iklan dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi setelah break iklan berikut ini. Tetap di The Harmony. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Bolehkanlah aku segera sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu. Bolehkanlah aku segera sayang padamu. Ada info spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini. The Harmony. Iyo harusnya. Oke, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di The Harmony TVRI Gorontalo. Luar biasa. Topik kita kali ini ya, kita ngebahas tentang perempuan dan bela diri. Dan saya masih dengan tamu spesial kita, dua orang yang punya keahlian bela diri taekwondo. Ini luar biasa sekali. Dan memang tadi kita udah bincang-bincang dengan mereka berdua, terus juga ada beberapa gaya yang ditampilkan. Dan ini merupakan teknik-teknik dari bela diri taekwondo. Sebenarnya banyak sekali bela diri yang bisa kita geluti begitu ya. Namun ini ketertarikan mereka adalah di taekwondo. Nah, Mbak Nifa dan juga Rama, kita udah masuk di segmen terakhir
ini kita mungkin bisa memberikan apa ya, semacam tips begitu ke pemirsa, atau mungkin saran-saran, atau mungkin pesan-pesan begitu kepada pemirsa yang bisa memberikan inspirasi kepada mereka bahwa perempuan itu dengan bela diri itu keren, atau perempuan dengan bela diri itu penting gitu. Silakan Mbak Betul, Nifa. jadi untuk perempuan itu memang harus punya bela diri ya, karena yang di zaman sekarang ini kan yang kita lihat banyak terjadi kasus-kasus itu, kasus-kasus yang objeknya itu adalah perempuan, kemudian terjadi pembunuhan. Makanya untuk itu perempuan emang bukan harus ya, kalau menurut saya sih wajib punya bela diri. Artinya kita di sini punya bela diri itu bukan untuk kita semena-mena terhadap orang, tidak. Artinya di sini kita bisa meminimalisir keadaan ketika ada sesuatu kita diperhadapkan dengan permasalahan yang mungkin kita harus menggunakan bela diri kita dalam gitu. kondisi terdesak begitu ya. Dalam kondisi Tapi jangan terdesak. kepada suami kita, pemirsa. Tidak. Ya. Tapi kalau suami ada bikin apa begitu juga oke. Gitu ya Nifa ya. Jadi Iya, penting jadi menurut Nifa penting. perempuan memiliki bela diri. Iya, Oke. wajib. Ya, tapi harus ada keseimbangan, Keseimbangan. Kita harus mengontrol emosi juga, tidak semena-mena terhadap orang. Atau kita menampilkan bahwa kita punya bela diri, tidak. Artinya kita bisa meminimalisir tadi keadaan ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang memang harus kita pergunakan bela diri kita. Begitu, Ya, kalau kira-kira. misalnya dalam keadaan-keadaan tertentu Darurat kayak iya. begitu. Tapi walaupun misalnya orang kayak kejadian yang di mall kemarin itu, kalau Sobat teriakan begitu, udah sebisa mungkin kita hindari aja ya. Ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Toh kalau sekali gitu ya, pasti mereka letu kalau orang bilang ya. Rahma Jatuh gimana, terpental Rahma? juga. Jatuh terpental. Iya, itu kan macam di pelem-pelem jatuh kontas sorong begitu kan selesai. Rahma gimana Rahma? Kalau dari saya, wanita itu wajib ya, wajib. Kalau dalam agama ya fardu ain, ya, itu wajib. Karena selain untuk prestasi, kita juga harus menjaga diri, jangan sampai kita kan tidak tahu di luar ini bahayanya apa, gitu. Jangan sampai kita lagi jalan sendiri, tiba-tiba ada yang Isengin, yang melecehkan iya, gitu kan. Pelecehan seksual. betul. Jadi kita bisa jaga diri kita gitu. Baiklah, untuk perempuan lebih bagusnya harus sih dari saya. Karena itu ya, selain untuk jaga-jaga, kita juga bisa Untuk kesehatan juga. untuk kesehatan kita juga. Iya ya. Selain itu. Kalau perempuan kan biasanya suka karena kondisinya identik tuh perempuan lemah lembut gitu. Kemudian kesehatannya juga suka random ya, macam-macam ya. Selain juga bisa mengontrol emosi, kemudian kesehatan tubuh juga enak gitu ya. Apalagi kalau perempuan sudah berat badan naik, pasti agak susah kan kalau kita olahraga dengan taekwondo atau bela diri, pasti kan enak ya gitu ya. Ada merasakan nggak sekarang? Ini kan pasti Nifa agak beda ya umurnya dari Rama. Dari yang kemarin remaja sampai sekarang gimana? Oh beda, kalau Beda ya? dulu-dulunya kan lebih lincah. Sekarang Umur 40-an, sudah lebih slowly. slowly betul. Oke, terima kasih Rama dan juga Ya, Nifa ya atas kehadiran kalian berdua di sini. Terima kasih banyak sudah sharing dengan pemirsa di rumah. Dan itulah pemirsa, dengan adanya The Harmony tentu kita selalu menampilkan atau kita memberikan keharmonisan. Harus ada harmonisasi di antara kehidupan. Artinya perempuan dengan bela diri itu wajib, akan tetapi semuanya harus seimbang. Itulah kenapa ada The Harmony ya. Dan juga terima kasih Harmonistik ya atas pertemanan kita sudah menemani saya dari awal sampai akhir, dan juga seluruh kru yang bertugas terima kasih banyak. Seluruh pemirsa yang sudah masuk di segmen Kamu Tanya Kami Jawab juga thank you banget. Saya Tia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.